40 hari menuju kematian. Tanda-tanda kematian ini juga muncul setelah masuk waktu asar. Bagian pusat dari tubuh kita akan berdenyut. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan, di antaranya mulai mengawasi kita setiap saat. Dan sesekali malaikat maut menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam tubuh manusia. Dan seketika itu pula orang itu akan terasa terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Walaupun malaikat maut wujudnya hanya satu, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu mencabut nyawa seseorang dalam waktu yang bersamaan. Kedua, 7 hari ketika kematian akan datang. Tanda ini muncul setelah masuk waktu asar. Tanda-tanda kematian ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang diuji Allah dengan sakit. Biasanya orang yang sedang sakit tak berselera makan, tiba-tiba ingin makan. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa kematian memang benar-benar sudah dekat. Yang ketiga, 3 hari kematian di ambang pintu. Pada suatu saat akan terasa denyutan di tengah dahi kita, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan, maka sebaiknya berpuasalah kita setelah itu, supaya perut kita tak mengandung banyak najis, dan ini akan memudahkan orang lain untuk memandikan jasad kita. Setelah itu pula mata hitam kita tak bersinar lagi, dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Ini dapat terlihat jelas kalau dilihat dari sisi tubuh kita. Telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Tapak kaki tengah beransur-ansur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi. Keempat, sehari sebelum kematian. Tanda-tanda kematian ini juga terjadi setelah waktu asar. Kita akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun. Ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar di keesokan harinya. Yang kelima, tanda terakhir kematian menghampiri. Kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, lalu turun ke pinggang dan akan terus naik ke bagian halkum. Pada masa ini, hendaklah kita sering beristighfar, memohon ampun pada Allah, dan sering-sering membaca syahadat.